Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemenkeu Korpu, saya Widyarini, Widya Iswara pada Balai Diklat Keuangan Malang. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang 10 cara meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya. Penjelasan ini diadaptasi dari konsep interaksi antar pribadi yang efektif yang dikemukakan oleh Joseph Adevito dalam bukunya yang berjudul Human Communication. Salah satu kunci keberhasilan dalam komunikasi antar budaya adalah kesadaran penuh bahwa memang ada perbedaan antara kita dengan orang-orang yang kulturnya berbeda. Kesadaran ini akan membantu kita menghindarkan diri dari sikap stereotip, terlalu mengeneralisasi, membuat asumsi berdasarkan budaya sendiri, melakukan evaluasi negatif ataupun justifikasi, dan bersikap etnosentris. Ingatlah bahwa perbedaan adat kebiasaan budaya mencakup juga perbedaan dalam berkomunikasi. Tidak semua perilaku verbal maupun non-verbal memiliki makna yang sama dalam semua budaya. Berikut ada 10 cara meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya, yaitu 1. Keterbukaan, 2. Empati, 3. Sikap mendukung, 4. Sikap positif, 5. Kesetaraan, 6. Percaya diri, 7. Kedekatan atau imediasi, 8. Manajemen interaksi, 9. Daya ekspresi, dan 10. Berorientasi kepada pihak lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keterbukaan. Sobat Kemenkeu Korpu, perbedaan adalah hal yang wajar. Terimalah dengan sikap terbuka perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dengan orang-orang lain yang berbeda budayanya. Terimalah dan toleransilah terhadap perbedaan dalam hal nilai, keyakinan, sikap, dan preferensi perilaku. Tidak perlu menjustifikasi atau melabel orang lain karena dia berbeda dengan diri kita. Yang kedua, empati, yaitu menempatkan diri pada posisi mitra komunikasi yang berasal dari kultur yang berbeda. Melihat dunia dengan sudut pandangnya. Dengan membiasakan diri melihat dari kacamata orang lain, akan membantu kita memahami isi pikiran, perasaan yang sedang dikomunikasikannya. Tunjukkan sikap empati ini melalui ekspresi wajah, gestur, bahasa tubuh dengan penuh perhatian dan mencerminkan sikap penerimaan terhadap mereka. Yang ketiga adalah sikap mendukung. Berikan dukungan kepada mitra komunikasi kita sehingga tidak membuat mereka bersikap defensif. Berkomunikasi dengan cara yang deskriptif, bukan evaluatif. Spontan, bukan manipulatif atau menunjukkan adanya agenda tersembunyi. Bersikaplah profesional, jangan memastikan. Yang keempat adalah sikap positif. Komunikasikan sikap positif yang dapat membuat mitra komunikasi kita merasa nyaman. Mengingat dalam situasi antar budaya banyak hal yang mungkin tidak kita kenal atau ketahui, sehingga kita tidak dapat memastikan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain yang berbeda budayanya dengan kita. Yang kelima adalah kesetaraan. Sikap mendominasi dan merasa lebih unggul dapat menyebabkan mitra komunikasi merasa direndahkan dan tidak nyaman. Untuk itu, dalam berkomunikasi antar budaya, tunjukkan sikap kesetaraan yang membuat mitra komunikasi kita menjadi lebih secure dan nyaman. Yang keenam adalah percaya diri. Salah satu keterampilan penting dalam komunikasi antar budaya adalah kemampuan mentoleransi ambiguitas. Tetaplah percaya diri dan tenang dalam situasi yang mungkin belum pernah dijumpai sebelumnya. Namun demikian, tidak berarti kita overconfidence.
sehingga memberikan kesan sombong. Sikap percaya diri ini dapat dibangun dengan cara mempelajari terlebih dahulu budaya mitra komunikasi sebelum kita berkomunikasi dengannya. Yang ketujuh adalah kedekatan atau immediacy. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perbedaan dapat menciptakan jarak. Namun demikian, di antara banyak perbedaan itu pastilah ada sisi kesamaannya. Oleh karena itu, fokuslah pada sisi kesamaan itu. Ekspresikan rasa kebersamaannya. Dalam komunikasi antar budaya, kualitas kedekatan seperti ini dapat mengatasi adanya perbedaan antar budaya. Yang kedelapan adalah manajemen interaksi. Peka terhadap perbedaan, khususnya berkaitan dengan pola interaksi antara kita dengan mitra komunikasi yang berbeda budayanya. Kapan saat yang pas untuk berbicara, mengambil alih pembicaraan, atau kapan saatnya kita harus diam memperhatikan. Contohnya, kebiasaan memotong pembicaraan atau menginterupsi. Tidak semua budaya mentoleransi perilaku ini. Jadi, kita harus memahami manajemen interaksi yang sesuai dengan budaya mitra komunikasi kita. Yang kesembilan adalah daya ekspresi. Sebagian orang merasa tidak nyaman dan tidak cukup percaya diri saat perbedaan budayanya begitu besar. Hal ini dapat diatasi dengan cara berkomunikasi secara spontan, tulus, dan jujur dalam berinteraksi. Ekspresikan sikap penerimaan, keramahan, dan kenyamanan dalam berkomunikasi. Biarkan mitra komunikasi kita mengetahui bahwa kita menikmati interaksi ini. Ekspresikan kesukacitaan kita bersamanya dengan cara tersenyumlah. Yang ke-10 adalah berorientasi kepada pihak lain. Sadarilah bahwa komunikasi antar budaya yang baik adalah komunikasi yang dialogis dan mutualis. Hindarkan mendominasi percakapan yang berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, arahkan percakapan yang berfokus pada mitra komunikasi kita. Tunjukkan perhatian, ajukan pertanyaan yang mendorong dia lebih terbuka. Terapkan keterampilan mendengarkan secara aktif dan tunjukkan minat perhatian kita terhadap hal-hal yang menarik mitra komunikasi kita. Baik, demikian Sobat Kemenkeu Korpu pembahasan tentang 10 cara meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi peningkatan kompetensi komunikasi dan kompetensi perekat bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.